A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti gandeng-gandengnya kurang gandeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Jamaah majlis zikir Manaqib dan Riyadhah Abahku 37 yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam Rabu ini seperti biasa kita tabarukan ngaji kita Miftahus Sudur. Halaman 33 ya, sudah mau akhir nih, mau ending nih. Nanti kita lanjutkan dengan kitab Bidayatus Salikin. Setelah Bidayatus Salikin selesai, kembali lagi ke Miftahus Sudur lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jatanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad. Alladzina yastami'una al-qawla fayattaba'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Al-ayah. Kata Allah, adapun mereka yang menjauhkan dirinya daripada godaan-godaan syaitan untuk disembahnya, kemudian mereka kembali kepada Allah atau kembali melakukan zikrullah, bagi mereka bergembira, maka berikanlah berita yang mengembalikan itu kepada hambaku. Jadi maksudnya yang mendengar dan yang mengikuti ucapan-ucapan yang baik, mereka inilah yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka inilah orang yang mempunyai hati atau memperhatikan batin. Jarang sekali orang-orang mengkaji atau memperhatikan apa yang disebut ngaji batin, atau lebih kepada introspeksi, mengkaji ya batinnya. Kebanyakan orang yang diteliti, yang dikoreksi pasti zohirnya saja, batinnya padahal kalau dalam penyakit zohir seperti sudah kategori stadium 4, tapi tidak pernah dikoreksi, tidak pernah dibenahi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tidak pernah dikoreksi batinnya, dicuekeun bae lobana. Lebih fokus kebanyakan untuk wilayah zohir saja. Kata Tuan Syekh Abu Hasan Asyazuli, beliau mengatakan ada 4. Kalau 4-empatnya ini orang tersebut bisa melaksanakan, Allah akan berikan gelar apa yang disebut namanya shodiqun muqarrabin. Yang 4 nih ya. Gimana kalau 3? Kalau 3 masuk dalam kategori waliyun muqarrabin. Gimana kalau 2? Kalau 2 syuhada wil mu'minin.
Kalau satu termasuk kategori ibadallahi sholihin. Apa itu yang 4? Nih ya, perhatikan. Ini perkataan qala Abu Hasan Asy-Syadzuli. Bisa digedekeun teh saeutik. Enggak pawat suarana gada kurang sehat. Ya, yang 4 yang tadi saya katakan, kalau 4 termasuk kategori shodiqin muqarrabin. Kalau yang 3 saja bisa menjalankan, masuk dalam kategori maqam auliyaul muqarrabin. Kalau hanya 2 saja, masuk dalam kategori syuhada ilmu minin. Yang kalau bisa hanya melaksanakan 1 saja, masuk dalam kategori bagian daripada ibadallahi sholihin. Yang pertama yaitu zikrullah. Pertama zikir, fikir, fakr, hub. Ada 4. Ya. Zikir, fikir, fakr, hub. Jadi ada 4 ini. Kalau 4-empatnya Anda bisa melaksanakan, syukur-syukur sih bisa ya, itu masuk dalam bagian kategori shodiqin muqarrabin. 3 doang yang bisa, sudah masuk dalam kategori waliyun muqarrabin. 2 syuhada ilmu minin, pejuang, termasuk dalam kategori syahid atau pejuang Islam atau pahlawan Islam, syuhada makomnya. Yang pertama tadi zikir, fikir, fakr, hub. Ya. Kalau zikir ya, kalau zikir dalilnya kategori amalan sholihin. Itu zikir. Buahnya wasamratuhu, buahnya apa? Buahnya nur, cahaya. Jadi kalau zikir ya, buahnya itu cahaya. Dalilnya, perintahnya itu ibadah soleh, itu amal soleh, amalun soleh. Samaratuhu nur, itu kalau zikir. Yang kedua fikr, berfikir, tafakur. Tafakur itu landasannya sober. Kok bisa sober? Maksudnya berusaha sekuat tenaga. Bisa tidak bisa terus belajar, terus berpikir. Samaratuhu, buahnya apa kalau fikir? Buahnya yaitu ilmu. Ya, wa yusabbituhu, landasannya sober, bertahan maksudnya. Namanya sober itu bertahan. Baheula pernah dijelaskan ya masalah kategori sober dia. Kalau di luar negeri ya itu pasti bacanya sober. Sober itu maksudnya pengawet, diawetkan. Itulah makna kalimat daripada sober, sabar. Bukan bahasanya sabar teh batas, nah eta mengalain sabar ngaranna. Sabar itu tidak ada batasnya, itulah namanya sabar. Kalau di kampung-kampung kan kita biasa seperti itu kan. Yang ketiga fakir. Ya, fakir dah nu katilu.
Naon ieu landasana? Syukur. Buahna wa zamratuhu, buahna naon? Buah fakir itu wa yazidu min, bertambah, ya, bertambah nikmatna, bertambah syukurna. Tah eta ngaranna fakir. Nu katilu, nu kaopat nan hubbu, cinta. Naon landasana cinta teh? Lahubu wa ahluhu, ya, tuh cinta landasannya. Naon artinya itu coba? Tidak mencintai hal-hal yang lain dengan ahlinya. Leungit kabeh kecintaana ka makhluk, ka benda, ka kabeh leungit kabeh. Itulah mana kalimat la ilaha illallah. Hilangkan dulu nu lain tah. Terus buahna naon? Buahna wusul ka Allah, wusul jeung cinta ka Allah, eta buahna hub. Ya. Jadi cak Imam Abu Hasan Asyazuli, nyawa Imam Abu Hasan Asyazuli. Meng ini rada gede kan bisa ente? Ulah deketin. Abu Hasan Asyazuli yaitu imam, pemimpin yang mendirikan Thariqah Syaziliyah. Makanya disebut Syekh Abu Hasan Asyazuli. Loba diurang Thariqah Syaziliyah teh loba. Termasuk mursyid anu diurang nu di Banten, ya, nu di Cadasari. Ayeuna Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi eta mursyid Thariqah Syaziliyah. Lamun nu masyhur Habib Lutfi nu kamari nu diundang dari Jatinya teu datang. Tah eta nu masyhur tah. Kalau untuk am, ya, umum, kategorinya umum, yaitu Habib Lutfi teh mursyid Thariqah Syaziliyah. Di luar itu pun banyak. Untuk khosnya atau lebih kepada khawasil khawas ada lagi. Contoh seperti Naqsyabandiyahnya. Aduh aing. Jadi kembali lagi ya. Tadi qala Abu Hasan Asyazili arba'ah, aya 4 ya. Kata Tuan Syekh Abu Hasan Asyazili ada 4. Bagi orang-orang yang bisa mengamalkan 4-4-nya ini masuk dalam kategori maqam shadiqun muqarrab. Jelas ya? Pertama, zikir, fikir, fakr, jeung hubud maksudna. Mahabbah, cinta. Ingat tanya, 4 perkara tadi. Ya, jadi aya landasana. Zikir landasana naon? Amal soleh, amal soleh. Zamratuhu buahna tadi nur, cahaya. Zikirnya zikir yang seperti apa? Yang kata Allah, allazina yazkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikirnya zikir gitu. Lain sekadar hanya zikir lisan saja. Kalau zikir lisan, anak kecil pun bisa. Bahkan binatang burung pun kalau dilatih pun pasti bisa. Yang kata Allah, alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Yaitu orang-orang yang berzikir pada waktu berdiri, duduk, berbaring. Dalam keadaan apapun, sedang apapun, dalam kondisi apapun, selalu dia berzikir kepada Allah. Makanya luar biasa. Kita hanya bisa satu, misalkan tadi zikir doang misalkan. Apalagi di Suryalaya tahu sendiri, zikirnya bukan hanya zikir qalbu saja, tapi zikir lisan pun ada, zikir qalbu pun ada. Yang menurut Tuan Syahab Hasan Asyadzuli, satu saja kita bisa melaksanakan itu masuk dalam kategori ibadallahi sholih, hamba-hamba Allah yang soleh. Amin, mudah-mudahan. Di orang bisa nak situ doang ya. Landasana amal soleh, buahna nur cahaya. Nah, nu kadua fikir sober, maksudnya bertahan. Buahna ilmu. Masyarakat Islam yang sekarang banyak meninggalkan sebutna fikir ternyata. Orang tahunya hanya pergi ke masjid, pergi ke majlis, mendatangi tempat pengajian itu ibadah. Padahal yang namanya fikir, yang namanya ilmu, orang yang bolak-balik ke tempat laboratorium pun itu kategorinya ibadah. Ya, kategorinya ibadah. Contoh hasil daripada fikir adanya lampu. Zaman dahulu tidak ada lampu, tidak pernah bisa. Sekarang mah antara malam dan siang tidak bisa dibedakan. Maksudnya apa? Malam pun masih tetap bekerja. Contoh loba anu sip 2 jeung sip 3. Baheula mah sebab ku aya ilmu pengetahuan ngaranna fikir. Zaman dulu kita pergi ke pasar setiap hari. Sekarang cukup 1 minggu sekali bisa ke pasar. Kenapa? Ayana kulkas, aya preon bisa ditiiskeun ke jero kulkas, bisa diawetkeun. Nah, hasil daripada ilmu pengetahuan. Orang tahunya, orang lihatnya hanya orang pergi ke masjid, ya, pergi ke tempat pengajian, eta ibadah jadi. Padahal orang yang keluar masuk laboratorium pun meneliti hal-hal yang lain yang menyebabkan ada manfaat untuk seluruh manusia, eta ge disebutna ibadah. Contoh model nikel, model emas, ya, dimasak sekian derajat sampai memuai. Bisa untuk hal-hal yang lain, ya, dari hasil bumi. Baik, coba di jero bumi kayak batu bara, aya besi, aya emas, aya perak, aya nikel, terus aya naon deui nya loba jeung sajabana. Termasuk bahan bakar pun dari bumi, hasil bumi. Fosil ternyata ratusan atau jutaan tahun. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan, mual mungkin. Apalagi dengan sekarang kuari ayana handphone. Orang sekarang di Kanada, kita di Indonesia, kita tahu kabarnya. Gampang. Zaman dahulu tidak seperti itu. Can kebal bae kamari-kamari, can sancan aya zaman-zaman TF. Baheula orang pernah pesantren naon ngaranna di Wesel kan baheula mah. Enggak ada sistem transfer. Wesel beberapa hari tidak bisa langsung nyampe. Coba zaman sekarang buka handphone TF langsung nyampe. Itulah manfaatnya ilmu pengetahuan.
Aduh aing aratil bae ti koro. Sederhana ya kan? Ini perkataan Tuan Syekh Abu Hasan Asyadzuli, seorang wali kutub fi hadza zaman. Ya, seorang wali kutub fi hadza zaman. Zamana. Orang-orang yang sudah memegang Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Jadi semua para wali-wali kutub itu semua pernah didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Muhammad Al-Badawi salah satunya, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi yang pendiri Thariqah Naqsyabandiyah, bahkan ditalkinkan langsung melalui qalbunya ismu zatnya oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jarak Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Tuan Syekh Bahauddin Naqsyabandi 200 tahun. Ya, 200 tahun setelah pupusnya atau meninggalnya Tuan Syekh. Jadi rata-rata hampir semua orang-orang yang menjadi wali kutub pernah langsung didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan diberikan khirqah. Kemarin bulan ini ada di Mangkobah berapa itu? Mangkobah 37 ya? Apa Mangkobah berapa itu? Yang Syekh siapa tuh? Yang karena tertarik dengan thariqahnya Tuan Syekh Abu Hasan Asyadzili, dia berangkat ingin bertemu dengan Tuan Syekh Abu Hasan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena tertarik dengan thariqahnya, sebelum dia nyampe, pada waktu itu mau nyebrang sungai, dia tertidur, dia bermimpi didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan diberikan imamah, ya, diberikan imamah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah bangun, imamahnya pun ada. Jadi rata-rata, hampir rata-rata pernah didatangi langsung oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Urang mah geus ulah jauh-jauh. Tadi kategori nu tadi bae geus luar biasa urang mah. Terlalu jauh. Kuari urang boga zikir doang. Alhamdulillah. Geus kategori cak Tuan Syekh Abu Hasan Asyadzuli masuk dalam kategori ibadallahi sholih. Geus eta luar biasa. Geus urang mau jauhin karena fikir, karena fakir, karena hubang geus. Kajian urang tetap niat urang zikir ge ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka, supaya bisa mahabbah ge urang mah asa-asana. Ai kamari mah kan urang saya pribadi sok ngomong tanya, urang mah jauh keneh dalam bukan kategori ibadah Allah sholihin, tapi kunyuk-kunyuk. Ya kan? Masih kategori kos itu keneh. Tapi ternyata tak Tuan Syekh Abu Hasan Asyadzili bisa hiji bae tah. Kurang bisa dilaksanakan masuk dalam kategori ibadallahi sholihin. Dua bisa jeung fikir. Landasana bertahan, sabar. Zamratuhu buana ilmu. Bisa dua-duana. Masuk dalam kategori syuhada ilmu minin. Pahlawan syuhada, pejuang Islam. Eta lamun bisa dua, apalagi lamun tidak bisa tilu, bisa fakir. Fakir ini kumaha? Ngahilangkeun ta'alluq qalbu urang karena selain Allah.
Itulah mana kalimat la ilaha illallah. Kuari bahas ya. Urang hayang caang kolbuna. Ibarat bangunan kolbu ini nih, seperti majlis misalkan ini. Di dalam majlis banyak sampahnya. Naon bae asup di dieu numpuk sampai kaluhur kabeh. Kalanta-lanta dua penuh ku barang kabeh. Nu kumaha asupna cahaya. Lamun di jero kolbu atau di jero bangunan teh ya loba barang-barang kene. Makanya hal-hal yang ada di dalam dunia ini ulah sok diasupkeun kana jero hate. Ieu nu kumaha hatena ner-neran, nu kumaha hatena bercahaya, jerona ge sampah malu. Ulah-ulah sama kos gitu. Hal leutik bae asup ka jero. Padahal dilarang jelas Allah teh maha cemburu. Hati mah milik aing cak Allah. Lamun saya jeung di dunia ngalaksanakeun segala naon ge pake otak, pake pikiran. Nah, lamun cenah urang hayang asup cahaya ka jero qalbu urang, hayu nu di jero teh piceunan. Seetik-seetik terus sampai kosong. Mun geus kosong karak asup cahaya. Ya, paham itu ya. Ieu mah ulah-ulah kos kitu. Piring kotor asup ka jero hate jadi kesel bae bawaanna. Haram ciadah. Imah kotor bae geus asup ka jero hate. Kalau ada sih bikang aing eta. Gawe naon we sih? Pasti kitu ngomong. Jadi kuari mah geus loskeun bae. Lamun deuk aya di ieu bae ulah asup ka jero kalbu. Ulah ya. Apalagi tadi dia alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tah zikir khafi ulah sampai putus sambungkan lupa ingatkan. Mana tak baju si Abin dah. Tak baju dah tak poho ingatkan gini, putus sambungkan. Tak eta anekdot peribahasa untuk zikir khafi. Lupa ingatkan. Aduh aing. Aduh. Hampir 3 minggu ya. Teureun-teureun. Ayo sudah sampai sebulan mah ya. Gering ya Allah ya Rabbi. Bener ya. Tapi nu kos kieu da gering deuk naon geus pokona mah ulah jadikan hambatan terus bae. Ya, terus bae. Ulah malehoy ya. Ulah malehoy terus bae pokona mah. Soalnya kehidupan kita terus berlanjut, jam pun terus berjalan, waktu terus berjalan. Kemarin-kemarin kan saya bahas masalah waktu kan. Jadi al-waktu saminun fala tadayyahu illa fi nabisin. Waktu dia mahal, waktu dia sangat berharga, maka pakailah sesuatu dia jeung nu mahal deui, jeung nu berharga deui. Karena di dalam tasawuf jangankan 1 hari, jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, 1 detik pun sangat berharga sekali. Dah, waktu. Cak ilmu tasawuf at-tasawuf wa dhabul anfas. Tasawuf itu lebih kepada masuk jeung kaluarna napas. Nah masuk jeung kaluarna napasna eling terus.
asup napas urang eling ka Allah, keluar ke napas ge ingat eling ka Allah. Jadi dua-duanya masuk dan keluar pun kita harus berzikir. Tadi dia maksudnya kategori ibadah Allah solihin anda bisa zikir doangnya sampai kadinya zikirna. Jika duana zikirna anu musalsal, zikirna anu boga sanad. Sanad kudu nyambung ka Kanjeng Rasul. Lain zikir ala kadar nyokot di lab, di YouTube nyokot di babaturan nyokot di lain. Bahasa dalam bahasa thariqah ngaranna talqin zikir. Dalam bahasa ini keseharian kita sebut namanya ijazah. Nah, kos itu legalitas maksudnya. Ngesah urang ngalaksanakeun seperangkat kabeh anu sebut amaliyah 24 jam teh urang kudu dilaksanakan. Jumlah keterpaksaan. Jadi ayat cerita zaman dahulu Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi, ya Allah manggil langit yang bumi teh awal-awal penciptaan teh. Kalau Allah sudah memanggil, mau sukarela ataupun terpaksa tetap Allah dipanggil. Jadi tinggal milih orang, dek sukarela apa dek terpaksa. Mendingan sukarela, lebih terhormat, lebih elegan daripada terpaksa. Makanya kita berinfak pun seperti itu. Kata Allah, anfiku, berinfaklah. Al-ta'an waharkan. Ndek sukarela apa ndek dipaksa. Lamun infak urang, sedekah urang ka Allah secara sukarela, wibawa urang naik, rezeki urang tambah loba, wibawa urang tambah tinggi, jeung hasilna luar biasa daripada waharkan terpaksa. Lamun terpaksa kumaha tetep baik kok Allah dicopot hartana dengan melalui ditipu, digorogot ku penyakit, dibeakeun segala naon bae pasti aya jalan eta. Dengan cara seperti itu. Contoh seorang ibu mempunyai 2 anak. Ngaranna sahanya? Anwar. Si Anwarnya ngaranna Anwar jeung Anwir. Si Anwar jeung si Anwir teh keur main gundu caritana. Main kelereng. Waktu sudah mau maghrib, dijemputlah oleh ibunya, didatangi. Dipanggillah si Anwar, hayu pulang, udah mau maghrib. Anwir, hayu pulang maghrib. Si Anwar nurut, yang si Anwir nggak mau pulang. Si Anwar pulang, diurusi sama ibunya, dimandiin, ya sudah dimandikan, diberi makan, dikasih baju, dikasih makan, disuruh ngaji, dikasih uang. Si Anwir belum pulang juga, akhirnya apa? Terpaksalah ibunya bawa kentungan, mendatangi si Anwir. Ditanya, Anwir ini apa? Pentungan bu. Diseret kan. Ayo. Mau pulang apa mau dipulin? Akhirnya dengan terpaksa. Aduh aing. Akhirnya dengan terpaksa si Anwir nurutin ibunya sambil diomelin,
sambil digugusur, loncak digugusur tema di tanah, jangan lawan bung balik bene baik. Nah coba lihat contoh yang dua tadi, tau'an atau harkan, atau sukarela atau dengan terpaksa. Dengan terpaksa pun tetap diambil juga. Kan lebih enak sukarela, lebih enak dengan tau'an daripada waharkan dengan terpaksa. Makanya anfiku tau'an waharkan, infakkanlah secara sukarela ataupun terpaksa. Seperti kata Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Allah memanggil pada orang-orang yang sudah jiwanya tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu senang, Allah pun senang. Beda jadi datangnya Israel misalkan ke Prenggi. Israel datang ke si Prenggi, assalamualaikum Prenggi, waalaikumsalam. Israel dari kemarin-kemarin sudah saya tunggu. Tuh bagi orang yang rela, bagi orang yang rela, bagi orang yang senang, Allah senang, dia pun senang. Bahkan ditunggu. Tapi bagi kita yang masuk kategori waharkan, yang tidak mau misalkan pulang dijemput oleh Allah, Israel pun datangnya bukan begitu. Assalamualaikum, hari saya bergerak balik. Dipaksa ke Israel kayak kos gitu. Mending dikitu, kenapa mending digi tauan, sukarela, kemarin sukarela. Indah akhirnya. Padahal Allah teh ngajarkeun kos gitu. Permasalahan apapun jangan pernah kau masukkan ke dalam qalbumu, cukup di pikiranmu. Tujuannya apa? Supaya tidak mudah stres. Jangan menjalankan hidup ilau profil ngeunah. Itu tujuan akadinya. Tujuan Allah akadinya sebenarnya. Radiyatan mardiyah. Allah senang, kamu pun senang. Jadi sukarela ngeunah. Lamun si Prengki mah dipanggil ngeunaheun. Ya. Israel datang, ya Allah, Israel, saya tunggu dari kemarin. Ayo mau minum apa dulu Israel? Apa mau sekarang langsung dicabut? Ayo mangga. Dari kemarin saya, ya Allah, udah kangen. Luar biasa ingin bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Faman kana yarju liqa'a, barang siapa yang menginginkan bertemu liqa'a rabbih dengan Tuhannya, tu aya kos gitu eta dah eta cak Allah ya. Jadi lain cak si Anwar, lain cak urang lagi. Makanya lebih ngeunah kos gitu daripada dengan terpaksa. Akhirnya apa? Ini peringatan bagi orang-orang maaf ya, kikir medit. Makanya kudu tanda tanya. Jelema seorang ahli ilmu cak batur abu yang cak batur kiai cak batur wali, lamun cenah pelit bohong kata. Bohong. Karena makom orang zuhud itu bukan seperti itu. Tidak pernah merasa punya apa-apa. Semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil, semua yang di langit yang di bumi milik Allah. Wal poe kurang dibaca sami Allahu liman hamidah. Dibaca terus kurang, tapi kos kieu bae janji urang ke Allah dibaca terus di doa iftitah, tapi kos kieu jadi hidup orang, ibadah orang, segala orang kabeh jeung Allah, tapi buktina mana?
Padahal dulu pernah dijelaskan psikologis kebahagiaan. Dalil Allah anu di Al-Qur'an teh ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Eta kadinya. Eta psikologis kebahagiaan. Kunaon para aulia Allah mah can pernah sedih, can pernah sieun. Tujuanna kadinya. Lamun cenah urang loba ka sieun, loba ka sedih, mudah stres, kebal-kebal jadi edan. Makanya para aulia Allah mah eueuh nu kos kitu. Ya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi balik deh tadinya nuopat tadi salah satu yang bisa melaksanakan kategorina ibadallahi sholihin. Nu kadua orang bisa laksanakan kadua termasuk kategori pejuang syuhada ya. Para pejuang Islam katilu orang bisa melaksanakan masuk dalam kategori aulia ilmu muqarrabin nu kaopat shodiqil muqarrabin. Makana aya dalil cak Allah kan ala cak Allah dalil ayat ieu fas'alu ala ahla zikri wa in kuntum la ta'lamun. Kok kunaon Allah teh merenya ka hambana lamun cenah urang aya pertanyaan lamun sia hayang bertanya cak Allah tanya ke ahli zikir. Kok kunaon kana lain ahli fikir. Bingung kan? Allah memaknaina fas'alu ala ahla zikr. Maka bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Wa in kuntum la ta'lamun lamun marane teu nyaho. Kunaon keteuk aya kana ahli fikir. Harusnya kan ke ahli fikir. Ternyata zikir itu isim, fikir itu fi'il. Namanya fi'il kata kerja. Lamun kata kerja berubah-ubah. Kalau zikir kalimat isim. Isim kata benda cicing. Tidak berubah-ubah. Makanya kata Allah, bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Lain karena ahli fikir. Itu beda kalimat ala inna awliya Allah la khaufun khauf rasa takut yahzanun rasa sedih. Khauf eta kalimat isim nempel jadi sieun teh nempel di urang. Takut itu nempel. Tapi kalau kita ditemenin 2 atau 3 orang, hilang rasa takut kita. Kita pergi ke tempat angker, kita sendiri takut keung amat aing. Minta batur urang 2 tiluan. Leungit kan? Nempel. Khauf makanya kalimatnya isim. Yahzanun bersedih itu fi'il kata kerja. Kadang sedih, kadang henteu. Tah. Sedih itu kan tanda-tanda kos itu. Kadang gembira, kadang sedih. Aya masalah, sedih. Senang, senang hati urang, gembira diri urang. Tapi lamun cenah khauf itu isim. Kalimatna, kalimat isim nempel, henteu berubah. Lamun di baturan karak leungit teh sieun urang. Dulu kan pernah diceritakan diilustrasikan masalah khauf kan ya. Nu baheula mah aya
si Apin, si Anis jeung ketua tuh mana ceritakeun teh kerinya anu ieu mah can nyanaun udah apa eminya anu cenah urang ke tempat angker ya lamun sorangan sieun tapi lamun di baturan urang timbul berani. Terus lamun cenah misalkan diharap lamun cenah aya binatang pasti menyelamatkan diri masing-masing. Berarti rasa sieun teh aya bohong rasa sieun. Karena kitanya merasa sendiri. Kalau kita merasa Allah ada di dalam di diri kita, Allah selalu beserta kita, leungit sieuna. Karena kita tidak meyakini Allah dengan kita. Lamun cenah urang meyakini Allah beserta kita, pasti hilang rasa takutnya. Makanya harus diyakini kita berdoa pasti bertiga dengan Allah. Selalu seperti itu. Lamun dalam ilmu tasawuf teh mah ngaranna muraqabah. Selalu diintai, selalu dilihat, selalu diperhatikan oleh Allah. Aduh. Dan adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat thayyibah, mengucapkan zikir la ilaha illallah kepada sahabat-sahabatnya untuk membersihkan hatinya dan mensucikan dirinya dan mendekatkan mereka kepada hadirat Allah dan mendapat kebahagiaan yang suci. Jadi tujuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, tujuannya untuk membersihkan tazkiyatun nafs, membersihkan qalbunya dan mensucikan dirinya dan mendekatkan mereka kepada hadirat Allah dan mendapat kebahagiaan yang suci. Tah tujuanna kadinya lain jeung tujuanna naon? Lain jeung tujuanna naon? Tujuanna eta apalagi lo kamari teh nya nu keterangan udnu syayatinakum bizikrillah la ilaha illallah. Bebanilah setan-setan yang ada di dalam dirimu dengan zikir kalimat la ilaha illallah. Karena zikir la ilaha illallah jadi api jeung iblis jeung setan, tapi jadi cahaya bagi orang yang mengucapkannya. Di surat Muhammad afdhalu zikri fa'al amannahu la ilaha illallah. Kabeh hadiahnya. Nujaddidu imanakum kaifa nujaddida ya Rasulullah. Bikasroti qauli la ilaha illallah. Perbaharui anyarkeun ku maraneh kabeh iman maraneh kabeh. Jak sahabat kaifa nujaddida ya Rasulullah, kumaha carana, bagaimana cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Bikasroti qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak ucapan kalimat la ilaha
illallah. Ya, kembali lagi, ingatkan dah. Ya, salah satu kita bisa satu saja luar biasa. Apalagi kita bisa empat-empatnya menjalankan itu semua. Karena cinta hub itu, kalau cinta kepada Allah, buahnya yaitu usul ilallah. Ya, usul kepada Allah. La habu la wa ahluhu, itu landasannya. Buahna usul ke Allah, landasan orang itu cinta karena ahli-alina. Geus cinta rasana naon kecuali Allah. Lamun cenah fakir, ya, landasana syukur. Wa zamratu buahna wa yazidu fihi, orang akan diberikan ketambahan makna segala naon ku Allah. Lamun fikir, bertahan atas sabar, buahna ilmu. Zikir, landasana amal soleh, buahna nur. Apal kita, ya, kategori eta doang. Ya Allah ya Rabbi, bisa hiji naon makomna ibadallahi di karak tadi. Kedua, lo bisa makom kedua syuhada ilmu minin. Lo katilu waliul mukar rabbin qauban sodikin sodikin mukar rabbin eta. Ya, cuman kena mun diuraikan hiji-hiji zikirna kos kumaha tah zikirna. Urang alhamdulillah nu pikir kos kumaha keur urangnya ilmu menuntutnya. Lamun fakir kumaha sarua bae keur belajar urang. Soalna nganafikeun selain Allah. Nganafikeun selain Allah ngaisbatkeun kabeh ka Allah. Jadi urang belajar la ilaha na teh ngahilangkeun ketergantungan urang ka sahabae nu aya di dunia illallah, ngaisbatkeun sepenuhnya hanya kepada Allah. Tadinya urang fakirna, lamun hubbuna cintana urang mudah-mudahan ya. Nah di dinya kabeh aya urang mah landasana naon nu kamari pernah dijelaskeun teh. Lamun dina kitab ta'limu ta'lim ngagungkeun ajarana pelajarana ngamuliakeun guruna. Urang boga mursyid, ya, khidmat urang ka guru mursyid. Wallahu a'lam bishawab. Ayo sesi tanya jawab. Aduh.